Halo semua yang nonton YouTube-nya SDGE. Pasti isunya bicara ini MBK masih ada nggak sih? Nah, hadir bersama kami di sini itu saya, lalu lalu saya panggil lalu Reza, lalu ada Kemal juga. Kami mewakili ESDGE. Nanti mereka akan bicara apa itu ESDGE, ya kan? Termasuk MBKM apa di tengah isu bahwa MBKM itu hilang. Oke. Nah, ada satu topik yang kita mau bahas again, konsisten tentang pekerja migran Indonesia, PMI, dan negaranya tetap di Malaysia. Jadi nanti kalian mau ke sana ya, ngambil data ya. Iya, betul. Oke, kita akan bicara tentang itu. Tapi mungkin sebelum sampai kita bicara, kalian kenalan dulu deh. Namanya siapa, dari jurusan apa, angkatan berapa. Silakan. Dari saya, Mbak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Kemal, tapi teman-teman biasa panggil saya Kemal. Saya dari Sosiologi UI angkatan 2022. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Conik, biasa dipanggil Co atau Con, dari Sosiologi 2022 juga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Zarani, dipanggilnya Raisa, dari jurusan Sosiologi angkatan 2022. Oke, thank you Kemal, Con, dan juga Reza. So, kita bicara PM ini. Kalian kan kelompoknya mau bicara tentang rekalibrasi. Jadi Ya, hari betul, ini topiknya rekalibrasi pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Oke, kenapa latar belakang? Kita bicara latar belakang karena ini ilmiah ya. Kenapa kalian mengangkat topik ini? Alasannya apa? Mungkin ada yang mau jelaskan? Silakan. Boleh, Mbak. Jadi sebenarnya kenapa kita angkat isu rekalibrasi? Karena sebenarnya itu unik sekali, Mbak. Di suatu negara ada suatu program yang dia konsepnya itu mungkin seperti amnesti kepada migran yang ilegal gitu, dan itu sebenarnya membantu migran-migran yang tadinya undocumented atau ilegal menjadi legal, Mbak. Dan prosesnya juga cukup unik karena itu melibatkan beberapa lembaga dan juga majikannya. Dan kalau kita ngelihat ke belakang juga sebenarnya isu mengenai migran ilegal undocumented itu cukup banyak yang dibicarakan ya, Mbak. Dan mungkin itu juga sebagai salah satu kebaikan dari pemerintah Malaysia buat menyelesaikan masalah migran ilegal undocumented. Jadi migrannya ini itu migran Indonesia ya? Iya. Lalu yang memberikan rekalibrasinya itu kedutaan atau gimana? Yang memberikan rekalibrasinya itu kalau saya tidak salah sebenarnya adalah JIM, tapi memang melibatkan kedutaan, Mbak, melibatkan KBRI sebagai salah satu tahapannya gitu. JIM itu singkatan apa? Jabatan Immigration Malaysia. Jadi punyanya Malaysia ya? Iya, Mbak. Menarik ini untuk Iya, dilihat antar bangsa kan? Iya. Jadi pekerja atau yang bekerja adalah orang Indonesia, tapi yang merekalibrasi adalah orang Malaysia. Iya. Menarik ini. Oke. Jadi kalian mau lihat itu dari mananya? Oke, sebenarnya kalau dari kami sendiri itu lebih fokus ke institutional logic daripada JIM-nya itu sendiri, Mbak. Jadi singkatnya kami ingin melihat gimana sih sebenarnya organisasi dari Jabatan Immigration Malaysia ini membentuk program rekalibrasi untuk tenaga kerja dari Indonesia. Mungkin singkatnya kayak gitu sih, Mbak. Menarik ya. Jadi gimana organisasi itu punya logik? Itu yang kalian mau cari tahu tentunya. Untuk bisa melakukan rekalibrasi pekerja Indonesia. Iya, betul, Mbak. Nah, lalu teorinya pakai apa tadi? Nah, untuk teorinya itu kami pakai institutional logic, itu dikemukakan oleh satu tokoh namanya Friedland. Nah, itu tokoh dari sosiologi organisasi. Jadi kami pakai teori dari sosiologi organisasi gitu sih, Mbak. Ada nggak dimensi-dimensi yang mau dilihat dari logik institusi itu sendiri? Kan namanya organisasi ya, pasti dia punya logiknya apa dan itu dijawantakan. Nah, dimensinya mau dilihat apa? Silakan, Raisa atau Con atau Kemal? Sebenarnya ada 4 kurang lebih, Mbak. Ada struktur, lalu historis. Mungkin ini agak sedikit nggak acak ya, Mbak. Ada struktur, historis, lalu ada material, dan satu lagi ada multi level, Mbak.
Jadi kita kurang lebih mau lihat 4 bagian itu, dan mungkin nanti akan disesuaikan juga sama apa yang kita dapetin di Malaysia sana, Mbak. Iya, karena kalau bicara soal rekalibrasi itu kan nggak bisa kerjanya gym aja misalnya. Itu kan pasti melibatkan tadi kayak Kemal bilang kedutaan lintas negara kan. Lalu majikannya itu sendiri sama pekerjanya itu sendiri kan. Iya, betul, Mbak. Jadi multi levelnya di Iya, situ. multi levelnya di situ. Oke, lalu ketika kalian mau cari tahu informasi dari 4 dimensi tadi, itu kalian pakai metode apa? Nah, kalau untuk mengetahui dari dimensi-dimensinya, kami pakai satu metode yang namanya SLR, Mbak, atau Systematic Literature Review. Di situ kurang lebih penjelasannya SLR tuh kurang lebih sama kayak literatur review yang seperti pada umumnya, tapi lebih dalam, di mana di situ kita bisa mengelompokkan berdasarkan dimensi-dimensi yang tadi, membentuk suatu coding, kemudian menjelaskan dari coding tersebut, gitu sih, Mbak. Dari jurnal-jurnal yang didapatkan melalui sumber sekunder. Iya, tapi mungkin nggak hanya itu aja kali ya Mbak. Kami juga nanti kan akan ke Malaysia juga, dan kita juga akan langsung berkomunikasi dan wawancara langsung dengan mereka seperti jadi itu. ini semacam mix. Iya, betul. Mix method. Jadi ada ngambil data primernya, tapi sekundernya didukung sama SLR itu. Nah, kalau ngomong paradigma, kan kita di sosiologi biasa tuh ngomong apa namanya perspektif, bukan paradigmanya. Perspektif metode itu kan ada kuanti, ada kualitatif. Itu kalian lebih kemana sebenarnya? Kita lebih ke kualitatif, Mbak. Karena kita mau ngelihat si rekalibrasinya ini berdasarkan si pekerjanya langsung, jadi kita makanya lebih ke arah kualitatif, Mbak. Jadi kalian lebih digging nanti ya, lebih lebih mencari dalam. Ya, bagus sekali itu. Ini menarik nih, topik menarik ya teman-teman. Kalau bicara migran kan, kita taunya mereka daftar lewat apa badannya? BPMI. BPMI, lalu mereka berangkat secara legal. Tapi ada yang ilegal, lalu di sana direkalibrasi. Menarik. Oke, kalau bicara soal tadi ya, history. Kenapa gym sih? Kenapa nggak kedutaan aja, Kemal? Karena sebenarnya yang jadi core untuk program rekalibrasi itu gymnya, Mbak. Jadi memang sebenarnya programnya itu adalah program dari Malaysia di bawah gym, bukannya dari program kedutaan. Nah, kedutaan sama gym itu nanti bekerja sama, tapi yang sebenarnya jadi tulang punggungnya itu adalah gym di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia atau Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia gitu, Mbak. Tapi ini bukan berarti teman-teman bisa ilegal ya pergi ke sana ya. Mentang-mentang ada rekalibrasi, bukan gitu kan? Betul. Terus kalau ngomong proses ini hipotesa dulu ya, Kemal, Con dan Reza. Kalau ngomong apa hipotesa, kira-kira rekalibrasi itu dilakukan oleh white collar, kerah putih, atau blue collar kayak ART, pekerja industri, buruh gitu. Yang mana? Kalau kemarin kita sempat cari-cari di online juga, Mbak, lewat media-media, itu sebenarnya kelihatannya sih lebih banyak yang blue collar, Mbak, karena dari kategorisasi atau jenis yang dibuka ke pekerjaannya itu lebih banyak blue collar, sektor jasa segala macamnya. Dan pendaftarannya pun karena ilegal kebanyakan juga kan memang dia kerjanya lebih blue collar ya, Mbak, dan belum begitu, dan mungkin skillnya agak terbatas, makanya dia masuknya ke arah blue collar gitu, Mbak. Iya. Kalau pekerja ilegal kan juga mungkin yang kurang beruntung ya, Mbak, bukan yang lebih ke blue collar yang memang unskilled migrant, bukan yang semi skill ataupun yang skilled migrant. Jadi memang yang kayak gini-gini biasanya dari blue collar kayak gitu yang mengapa mereka menjadi ilegal seperti itu sih. Kalau nggak salah ada pengalaman di tim yang dulu teman-teman yang pernah ke Malaysia. Kalau nggak salah di YouTube ini juga mereka sharing. Mereka sempat ketemu sama pekerja Indonesia yang ilegal. Bisa cerita nasibnya gimana yang ilegal itu? Oh, jadi waktu itu ada salah satu kakak tingkat kita yang dia lagi penelitian, terus tiba-tiba dia ketemu sama
pekerja migran ilegal undocumented di sana, dan ternyata mereka tuh terombang-ambing di sana karena nggak dapat kerja, jadi akhirnya nyari-nyari kerja ke orang-orang di sekitar sana. Sampai kalau nggak salah dia bilang, si pekerjanya itu yang terombang-ambing, dia bilang kayak kalau bisa bawa saya kemana aja dan kasih saya pekerjaan, karena saking dia tidak punya pekerjaan dan kepastian gitu, Mbak. Berarti kalau mau kalibrasi legal itu ada tunjangan-tunjangan, upahnya juga sesuai. Betul, kalau mereka dikalibrasi kalau ya kan. mereka dikalibrasi, iya Mbak. Iya Mbak, karena kalau misalnya kan perbedaannya migran ilegal sama non ilegal, migran documented sama undocumented itu ada di haknya mereka yang mereka dapatkan. Otomatis kalau misalnya dia yang tadinya ilegal menjadi legal, otomatis dia akan mendapatkan hak-hak dari migran legal yang sebelumnya dia tidak dapatkan gitu, Mbak. Iya ya. Di bawah jaminan hukum dan Iya, sosial betul. gitu ya. Iya. Jadi lebih terjamin kehidupannya di sana. Kalau nggak salah kan teman kalian di kelompok lain tentunya ada yang bicara soal proteksi, ya, perlindungan, job security. Iya. Itu sebenarnya kan ujung-ujungnya tadi ya harus legal kan. Iya, harus legal. Awalnya pintunya memang harus legal dulu, baru mereka mendapatkan proteksi gitu, Mbak. Kalau nggak legal kayak nggak Iya. dapat juga Mbak. Iya. Ya menarik. Soalnya gini, dalam negeri juga ada istilah UMR, Iya, upah minimal regional. Berarti di Malaysia ada limitnya dong. Orang bisa hidup itu kalau upahnya berapa gitu. Iya, seharusnya. Betul, Mbak. Apalagi dia punya kewajiban buat ngirim ke rumah, karena kan dia kebanyakan migran, pastinya mereka terpisah dari keluarga, dan mungkin aja itu jadi suatu kebaikan juga kalau mereka punya batas minimum yang mereka Oh iya tentukan. benar. Pahlawan devisa ya. Jadi mereka tuh harus capai upah tertentu supaya mereka bisa kirim ke tanah air sejumlah uang yang dibutuhkan sama keluarga. Iya. Iya. Menarik. Nah, nanti waktu kalian ke sana kan rencananya mau tadi ya wawancara, ada nggak komunitas PMI yang ya kalian bisa wawancari sementara ini? Kalau komunitas mungkin kami belum menemukan juga sih Mbak yang pasti kayak dari komunitas A atau B, tapi sampai sejauh ini kami juga sedang cari-cari juga ya terkait komunitasnya Kalau itu. misalnya setahu saya kalau misalnya pekerja di luar negeri kan pasti ada komunitas Iya, yang serikat gitu ya iya, Mbak, untuk benar-benar. mengumpulkan semua. Nah kami mungkin bisa approach mereka Mbak nanti di sana seperti itu. Iya juga sih. Kalau boleh share, kemarin itu anak-anak yang sebelum kamu ke Malaysia, itu kan mereka approach ke beberapa komunitas. Oh, oke Mbak. Kalau nggak salah orang Indonesia banyak loh di Jokit loh, gitu ya. Iya. Ada komunitasnya. Kalau nggak salah ada pasar tradisional Indonesia juga di sana. Oh, iya. Mungkin bisa dikunjungi kan di Iya, sana. Oke, kalau ngomong tadi ya SLR, Systematic Literature Review. Kalau nggak sistematik tuh gimana, Con? Kalau nggak sistematik tuh contohnya kayak literatur review pada umumnya aja sih Mbak. Karena kalau misalnya kita bikin biasanya kajian dalam penelitian kualitatif gitu misalnya Mbak, itu kan biasanya literatur reviewnya hanya sebatas summary atau kayak ringkasan dari suatu jurnal tertentu gitu, atau jurnal-jurnal yang sesuai sama topik itu gitu. Tapi kalau di SLR ini itu lebih pembentukannya lebih sistematis, sama kayak yang tadi mungkin dari Mbak Nat yang sampaikan, berdasarkan dimensinya, kemudian nanti di coding juga menyesuaikan dari topik besar yang akan kita ambil nantinya gitu. Berarti ada analisis apa ya? Teksnya. Iya, ada analisis teksnya gitu sih Mbak. Oke, dari yang kalian dapat, mungkin kalau soal buruh PMI di Malaysia, Kemal mau sharing sesuatu atau Reza atau Con yang ya taunya sampai sini Mbak. Oleh karena itu butuh review, butuh riset. Silakan. Oh, kalau soal buruh di Malaysia, kemarin kita sempat cari-cari juga, ternyata jumlah buruh ilegal undocumented di Malaysia cukup banyak, Mbak. Jadi kita, wah ternyata walaupun udah ada badan BPMI-nya yang mengurusi, tapi banyak juga ternyata Iya. migran-migran yang ilegal Menarik yang lolos gitu. gitu, Mbak. Makanya kita mau angkat isu rekalibrasi ini. Terus juga kemarin kita kemarin kita sempat ngobrol sama salah satu teman kita, dan dia dapetin ternyata kalau ada
isu mengenai ketidakstabilan kerja di sana Mbak. Jadi misalnya ada suatu buruh yang dia kerja sebagai servis, sebagai asisten rumah tangga 6 bulan, lalu mereka pindah lagi sebagai buruh sawit 3 bulan, lalu pindah lagi sebagai Kontrak apa? ya? Iya Mbak. Jadi siklusnya ada yang beberapa orang tuh cepat gitu Mbak. Tapi memang belum banyak, tapi sudah ada beberapa yang siklus perpindahan pekerjaannya tuh cepat. Jadi itu juga menjadi salah satu apa ya yang harus diperbaiki juga sih Mbak, dan harus menarik juga untuk Iya, dilihat. betul. Iya, menarik. Iya, Cok, dan ada yang mau kemarin share? juga mungkin nambahin dari yang tadi dibilang Kemal ya Mbak. Kemarin juga ada juga yang cerita kalau pekerja-pekerja yang undocumented atau ilegal itu juga mereka biasanya bekerja di sektor perkebunan atau manufaktur gitu Mbak. Dan mereka karena mereka tidak mendapatkan sekuritas kerja yang baik gitu Mbak, mereka akhirnya ada yang sampai kayak menginap di perkebunan gitu-gitu Mbak. Oh, iya. Iya, di perkebunan sawit gitu-gitu. Jadi terus juga kemarin kami sempat berunding untuk akhirnya memutuskan kenapa RTK itu juga agak sulit sih Mbak, karena kayak pertamanya dari ada yang menyarankan gitu kan harus dilihat dari ilegal atau legalnya dulu. Nah, kemudian setelah melakukan beberapa literatur review, belum banyak juga ternyata yang mengangkat terkait dengan isu rekalibrasi ini gitu Mbak. Jadi itu juga jadi salah satu yang hal yang kayak oh ini kayaknya menarik nih untuk dibahas gitu. Iya. Bagus Gitu sih, juga. Benar. Silakan Reza. Aku berdasarkan yang aku baca-baca itu tuh baru aja kejadian di tahun 2024 kemarin ada warga Indonesia di salah satu rumah di daerah Indonesia ini yang tertangkap udah mau jadi migran ilegal ke Malaysia. Itu kan artinya kayak oh ternyata masih banyak nih orang-orang Indonesia, PMI calon PMI Indonesia yang berpikiran menjadi ilegal. Nah itu kan yang kayak oh kalau kayak gini berarti ilegal ini masih banyak gitu diomongin dan masih ingin ada ingin terjadi gitu ke depannya. Terus kayak oh nggak bisa, ini pasti akan mengganggu ke somewhat itu kan pasti akan mengganggu hubungan antar negara gitu kan, karena mungkin PMI ilegalnya tidak baik bekerjanya atau kayak gimana, itu kan tanggung jawab Indonesia juga, jadi memang harus ada penelitian yang dilakukan untuk akomodasi itu semua, untuk membahas itu semua sih Mbak. Maka dari itu kita ingin melakukan penelitian. Iya, orang Indonesia tuh memang modalnya nekat ya, udahlah berangkat aja kan gitu. Apalagi Indonesia sama Malaysia tuh ada tenggang waktu, nggak usah pakai visa. Iya, betul Mbak. Nah, iya. Nah, tenggang itu kayaknya dipakai sama orang-orang untuk ilegal. Iya. Dan pokoknya nyampe dulu kan gitu betul, kan. Tapi kadang yang manfaatin juga jadi calo juga Mbak. Jadi kalau iya Mbak. Kalau waktu itu kita sempat diskusi dan baca-baca dari jurnal dan media online, ternyata sebenarnya pekerja migran ilegal ini ada beberapa yang nggak mau untuk jadi ilegal, tapi dia tertipu gitu, singkatnya tertipu Mbak. Jadi ada yang nggak tahu gitu Mbak, nggak tahu kalau ujung-ujungnya akan ilegal gitu kan. Soalnya kan biasanya ada yang kayak iklan di Facebook juga gitu ya Mbak, terkait ini penawaran untuk visa, paspor dan lain-lain gitu, yang biasanya juga mereka mengaku sebagai badan perusahaan di Malaysia yang nantinya mereka bakal nawarin oh nanti saya bantu deh rekalibrasinya gitu. Tapi ternyata juga di luar dari itu para PMI ini juga nggak tahu gitu kalau misalnya akan jadi ilegal. Berarti ada oknum. Padahal di Indonesia bebas calo, bebas oknum. Ternyata di sana juga ada kayak gitu ya. Iya. Menarik untuk dilihat. Sampai bahkan ada sosialisasi juga dari KBRI kita sempat lihat di YouTube, itu ada sosialisasi dari KBRI Kuala Lumpur mengenai paspor. Jadi KBRI itu bilang kalau untuk bikin paspor jangan langsung bikin, tapi bisa konsultasi dulu ke KBRI atau langsung konfirmasi ke pihak perusahaannya biar nanti paspor yang dibuat itu benar dan nggak salah. Jadi biar pekerja migran yang tadinya ilegal ini nggak buang-buang uang gitu Mbak untuk bikin paspor. Karena tadi banyak juga yang nawarin gitu Mbak. Menarik ya. Jadi dinamika dari rekalibrasi itu banyak. Ya pastilah kalau gue jadi Jim pusingnya luar biasa ya. Betul, untuk memilah mana yang benar-benar dikasih gitu rekalibrasi, mana yang tidak. Tapi peran majikan gimana, Con, Raisa, Kemal?
dilibatkan nggak di situ? Iya, sangat Iya. dilibatkan. Sangat dilibatkan sih Sangat Mbak, karena dilibatkan. justru untuk yang memulai program untuk PMI ilegal ini direkalibrasi itu membutuhkan peran majikan banget. Kayak contohnya nih, mungkin nanti teman-teman bisa tambahin gitu, kalau misalnya yang saya baca, majikan itu perlu membayar sekian ringgit Malaysia untuk mendaftarkan si PMI ilegalnya ke program RTK itu, kayak gitu sih setahu. Iya. Iya, dan klasifikasi kategorinya juga beda Mbak. Jadi servis itu kalau nggak salah servis lebih murah, dan sektor manufaktur seperti pekerja ladang, manufaktur, terus buruh yang di pabrik itu biasanya sedikit lebih mahal dan harus dibayarkannya. Gitu. Jadi, Dan yang bayar adalah Iya, majikan ya, majikan. bukan Iya. PMI ya kan? Dari Bukan. majikan. karena sistem paymentnya itu satu sistem di websitenya Jim, dan itu nggak bisa dibayarin cash, harus pakai kartu kredit atau debit card Mbak. Oh Iya. gitu, jadi nggak sembarangan aja Iya, ya. nggak sembarangan. Gua mau rekalibrasi, nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa Mbak, karena perusahaan juga sentral juga sih Mbak. Selain itu juga kalau tadi kan mungkin dari pihak gymnya ya Mbak, tapi selain itu juga dari perusahaan itu, atau mereka biasanya menyebutnya kayak serikat-serikat di sana, itu mereka harus melalui sekian banyak seleksi berkas-berkas ke KBRI juga Mbak, untuk memastikan bahwa ini perusahaannya bukan asal-asalan gitu. Dan KBRI juga kalau nggak salah buka laman pengaduan ya, atau kayak laman untuk konsultasi lah, kira-kira ini perusahaannya benar atau tidak gitu. Dan kalau nggak salah juga mereka perusahaannya harus mendaftar juga ya di Iya, websitenya KBRI gitu Mbak. Jadi kayak one channel system gitu, atau satu pintu gitu sih Mbak. Oh jadi nggak bisa gini, misalnya Nadia nekat nih, ya kerja di Malaysia, ilegal kan gua pakai yang 28 hari itu, terus tanpa visa ke sana, lalu dapat apa namanya majikan, terus majikannya nggak mau bayarin gitu, nggak propose, Iya. terus gua angkat tangan, gua kurus sendiri, nggak bisa ya? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa sih Mbak. Mungkin ada cara lainnya, tapi yang sejauh kami tahu belum bisa sih Mbak. Harus dari majikannya juga. Jadi makanya itu antara pekerjanya sama majikan harus punya hubungan yang baik. Betul. Betul. Oke. Nah, kalau kalian mau tahu kira-kira gimana implementasinya di sana, ini kan kita bicara masih hipotesa ya. Baik Kemal, Conik maupun Reza itu prediksi, tapi realitanya gimana? Mungkin tunggu mereka kembali dari Malaysia. Saya Nadia, Saya Kemal. Saya Conik. Dan saya Raisa. kami pamit undur diri. Makasih ya. Dah.